Bangun tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Jadi halo Bu Yuni, halo Ibu El. Kita latihan untuk mengembangkan RPP dulu ya Bu. RPP-nya RPP berdiferensiasi dan pembelajaran KSE. Jadi diferensiasi ini kayak ada 3 diferensiasi. Diferensiasi konten. Maksudnya diferensiasi konten ini pokoknya kalau di pembelajaran diferensiasi ini kita melihat kebutuhan belajar murid. Ada kebutuhan belajar murid itu ada kesiapan belajarnya, ada gaya belajarnya gitu kan. Nah, berdasarkan kesiapan belajarnya ini nanti kita letakkan, baru kita mau buat diferensiasi konten kah, diferensiasi proses kah, atau diferensiasi produk. Contohnya diferensiasi konten ini misalnya ada siswa yang gaya belajarnya misalnya audio visual ya kan, berarti kan lebih misalnya kayak dia melihat dan mendengar nih kan ya. Itu kita bisa bikin misalnya pakai video gitu, atau yang kayak kinestetik berarti lebih kepada prakteknya gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan diferensiasi konten. Baru kalau diferensiasi proses ini strategi kita mengajar. Contohnya ada di metode diskusi gitu kan, ada yang metode apa lagi, terbimbing gitu. Baru kalau diferensiasi produk ini nanti hasil kerja siswa ini dibebaskan. Boleh dia hasil kerjanya siswa ini berbentuk video, boleh berbentuk rekaman, boleh berbentuk makalah, boleh berbentuk poster, gitu yang dimaksudkan diferensiasi ini. Lalu yang kalau dia KSE ini itu kami belajarnya ini modul 23. Pembelajaran KSE itu sosial emosional, dia ada nanti dia kesadaran diri. Contohnya siswa ini udah mulai mandiri gitu kan, baru ada pengendalian diri, lalu ada keterampilan berelasi, ada kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi kita hari ini mau membuat RPP-nya dulu. RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Gitu contohnya yang udah ada saya. Mau ngajar di mana Bu Yuni? Di kelas 11 ya? 11 IPS. 11 IPS. Mata pelajaran geografi ya kan? Nah, berarti ini kita membuat RPP-nya dulu lah berarti kan. RPP tentang pembelajaran diferensiasi. Namanya ini kan. RPP. Jadi yang tambah itu gini, nah di tujuan pembelajarannya nanti kita sisipkan yang profil pelajar Pancasila. Ini kan datangnya profil pelajar Pancasila kan ada yang mandiri, ada berpikir kreatif, ada gotong royong, gitu kan, ada bernalar kritis. Kan biasanya tujuan pembelajarannya ini kan nggak ada memuat itu. Jadi bedanya dengan dengan RPP berdiferensiasi itu ini gitu kan, kita sisipkanlah profilnya misalnya kayak ini. Dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan yang pertama dan termotivasi untuk matematika ya. Iya, gitu. Atau kita buatkan aja langsung untuk geografi. Kontrol ulang. Nanti Bu Yuni rencana mau mengajar di kelas 11, materinya apa? Materi yang akan dibawakan potensi persebaran sumber daya alam, potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Oke, selamat pagi semua. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dalam
dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak ada semalam? Siapa yang tidak ada hari ini? Ada semua? Lagi lagi satu-satu ya. Amin. Aditya. Agustan. Asikri. Claudia. David. David. Esra Sagala. Esterina Nadia. Jadi kalau ibu suruh kalian menjelaskan ketahanan udah bisa. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya dari rumah tangga yang tercermin dari adanya pangan yang cukup baik jumlah maupun punya jangkau. Nah, kalau salah satu indikator ketahanan pangan itu adalah tidak mengimpor pangan dari luar negeri. Karena kalau mengimpor, apa yang terjadi? Bisa pemborosan devisa negara. Terus apa lagi? Bisa mematikan kehidupan petani di Indonesia. Jadi bagaimana caranya supaya dapat terjadi ketahanan pangan? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah. Bisa dilihat bukunya di halaman 92. Konsisten dalam sekitar rakyat dan memihak kepentingan petani khususnya. Kenapa harus memihak kepentingan petani? Karena salah satu yang menjadi bahan pangan itu yang menyediakan adalah petani. Oke, yang kedua, pemerintah harus memperluas lahan dan meningkatkan usaha tani untuk produksi pangan. Jadi kalau semakin banyak dia lahan untuk pertanian akan semakin bagus kan? Kita nggak usah lagi mengimpor beras dari luar negeri. Biasanya itu dari Thailand. Oke, ketiga ada diversifikasi usaha dan penganeka-ragaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang, labu kuning, dan sukun. Jadi itu adalah salah satu alternatif jika tidak memungkinkan ada beras. 2, 3, 4, 2, 3, Nah,
Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan? Jawabannya adalah manfaat potensi geografis mencapai ketahanan pangan antara lain terpenuhinya ketersediaan pangan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Nomor 2, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak turut serta dalam mengatasi ketahanan pangan? Jawabannya, 1. Pendapatan masyarakat yang tidak merata. 2. Harga jual yang berbeda-beda. 3. Kualitas pangan yang berbeda-beda. Ketiga, apa saja yang termasuk dalam bahan industri? Berikan contoh. Jawabannya, 1. Kapas dipintal menjadi benang. 2. Benang dibuat menjadi kain. 3. Kelapa sawit diolah menjadi minyak makan. 4. Minyak kelapa dijadikan sebagai bahan baku untuk industri margarin. Oke, sudah benar. Jadi siapa yang hampir sama jawabannya atau sama dengan kelompok 2? Atau ada pendapat yang lain? Tidak apa-apa kalau beda pendapat. Siapa yang berbeda pendapatnya? Atau yang hampir sama pendapatnya tetapi agak sedikit berbeda? Kelompok siapa? Atau masih belum selesai semua? Presentasikan hasil kerja kami. 1. Apa manfaat potensi geografi Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan? Peran potensi geografis dalam ketahanan pangan dan industri adalah sebagai penyedia bahan pokok yang dapat menjaga ketahanan pangan dan sebagai bahan industri. Contohnya potensi geografis pertanian seperti padi dan jagung yang dapat menjadi potensi ketahanan pangan dan bahan industri. Potensi geografis Indonesia kaitannya dengan ketahanan pangan adalah sangat mendukung dan berpotensi positif karena faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah cuaca dan iklim, lahan, teknologi, dan infrastruktur. Secara geografis, lahan dan iklim di Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan dari sumber daya pangan. 2. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak turut serta dalam mengatasi ketahanan pangan? Maka bisa disimpulkan bahwa yang dapat ditimbulkan jika ketahanan pangan terganggu adalah kelaparan, kemiskinan, kekurangan gizi, dan pertumbuhan tidak optimal. Dampaknya, tingkat pendidikan menurun, kualitas pangan menurun, meningkatnya gizi buruk, rendahnya pemanfaatan potensi fisik, kecemburuan, dan kecemburuan sosial. 3. Apa saja yang termasuk ke dalam bahan industri? Berikan contoh. Direct material atau bahan baku langsung, yaitu kayu dalam pembuatan furnitur, gandum produksi tepung terigu. Indirect material atau bahan baku tidak langsung, yaitu cat. Contoh bahan industri yaitu tentu menjadi gula, kedelai menjadi tahu, tempe, susu, dan kecap. Oke, ya betul. Pangan dan bahan industri. Jadi yang masih ditunggu itu kelompok 1 dan kelompok 3. Apa kesulitannya? Soal nomor berapa yang sulit untuk dipahami? Pikiran kalian mengenai ketahanan pangan dan bahan industri itu berasal pada keseimbangan total ketahanan pangan dan bahan industri. Jadi coba lagi dipelajari di rumah, dilatih lagi soal, dan minggu depan kita akan masuk ke energi baru dan terbarukan supaya dibaca di rumah. Dan kalau masuk kita minggu depan, kalian sudah bisa mengikuti pelajarannya. Baik, hari ini sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran yang sudah diajarkan. Selamat pagi. Selamat siang Ibu Yuni, apa kabarnya? Sehat ya Bu ya? Bagaimana Bu, kemarin kan kita sudah ada melaksanakan supervisi di dalam kelas dan observasi. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi itu? Ya. Lanjutkan karena ada yang memperhatikan selalu aja. Oh gitu ya. Karena ada yang memperhatikan selalu pembelajaran gitu ya. Tapi kan nggak sempat yang buat jantungan ya Bu ya. Agak grogi aja sih. Iya baik Bu. Jadi begini Bu, di siang hari ini kita mau bicara tentang itu Bu. Apa kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi yang mau bicarakan tentang supervisi akademik yang sudah kita lakukan Bu? Kalau permasalahannya itu lebih ke agak sulit menarik perhatian sama minat siswa di beberapa kelas. Nggak semua kelas ya, ya, Bu? nggak semua. Tapi ada beberapa kelas yang memang
ada beberapa orang yang sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Oh gitu, jadi sulit untuk konsentrasi di dalam kelas ya. Iya, jadi tujuan kita siang hari ini ya Bu ya, membahas tentang sulitnya siswa untuk berkonsentrasi di dalam kelas. Jadi Bu, menurut Ibu yang mudah Ibu pikirkan untuk mengatasi sulitnya siswa konsentrasi di dalam pembelajaran ini Bu dalam kelas apa Bu yang mudah Ibu pikirkan? Dan saya pikirkan pertama-tama mengambil perhatian mereka dengan cara melakukan beberapa jenis Oh gitu, baik sekali atau Bu saya itu. bertanya atau memberikan pertanyaan yang menstimulasi mereka. Oh gitu. Jadi tadi ada yang saya tulis nih Bu, mengambil perhatian dengan bermain game atau membuat semacam pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik yang menarik perhatian mereka. Iya, bagus sekali nih Bu, menurut saya Bu. Jadi Ibu. Nah, jadi menurut Ibu sendiri nih Bu, kapan mulai bisa dilakukan ini Bu, waktunya gitu? Mulai minggu depan sudah akan saya sering melakukan ini di kelas. Supaya mereka pun tertarik, perhatiannya langsung sama saya. Nah kalau dari skalanya nih ya Bu, ada saya kasih angka 1 sampai 10. Menurut Ibu sendiri untuk konsentrasi mereka di dalam kelas itu udah di angka berapa tuh? Berbeda-beda tiap siswa. Beda-beda ya. Ada yang nilai 9, ada yang 3, beda-beda dia. Tergantung siswanya. Nah jadi tadi udah ada untuk mengambil perhatian dengan membuatkan game. Ada nggak Bu kira-kira orang yang membantu Ibu dalam melaksanakan tindak lanjut yang mau Ibu kerjakan tadi seperti membuat game atau memberikan pertanyaan romantis begitu? Ada dari guru penggerak, ibu Rahel dan ibu Ahmad. Oh ada ya. Karena sering juga bertanya dan mereka juga sering ngasih saran, masukan. Baik Bu Yuni, saya tunggu ya Bu untuk lanjutannya mulai minggu depan, nanti mungkin sebulan lagi kita akan berbicara tentang ini apakah sudah ada peningkatan untuk konsentrasi siswa di dalam kelas ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih kepada Bu El karena memberikan bimbingan kepada saya sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam belajar. Terima kasih Bu. Sama Ibu Yuni ya sudah melakukan coaching tadi ya, sudah melakukan pembelajaran di kelas mulai dari pembimbingan ya, pembimbingan membuat RPP berdiferensiasi, kemudian melakukan pra observasi sebelum observasi, kemudian sudah melakukan observasi dan yang terakhir pasca observasi. Saya pikir ini tadi guru penggeraknya sudah berperan saya lihat tadi dulu ini sudah semangat, sudah berarti sudah ada dipahami kan ini. Kalau agak-agak grogi tadi itu masih lagi. Jadi kalau saya lihat memang yakin saya untuk kedepannya Bu Yuni dibantulah kakak berdua ini untuk menyebarkan pembelajaran yang berbeda ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jangan ganggu ya. Enggak. Stop.